kita yang hadir di majelis ini. Moga Allah paringana umur selanceng dalam keadaan sehat walafiat. Juga paringana ada cekes sebanyak selancar sebarokah. Satu hajat keinginan oleh Allah moga ibakempang bani kabulakan. Tak lupa moga kita bukan hanya kumpul di dunia, tapi juga bagi kumpul-kumpul di akhirat. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli salihah. Syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakatul Fatihah. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sebelumnya nyuwun sakurasi saraja-rajana betul kaula rasa tak pantes karena banyak kiai saya lebih sepuh ki, tapi karena memang tugas dari ketua Ibulah hanya mengemban sabisana saos ki di mana bibu desi salah nyon palorosaken ben tak usah kayak di tak usah masuk ke dalam hati. Para hadirin hadirat rahimakumullah, untuk kitab yang akan kita kaji karena mungkin pembukaan adalah kitab Arba'ina Hadisan ketuana Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu yang akan kita bahas. Saya apa dalam kitab itu ada sekitar 40 hadis. Itu kita mulai hadis contoh dengan hadis pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-hadisul awal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aning tebuna beliau ad-dinun nasihat. Hakikatna agama tonto adalah nasihat. Kullah, kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, liman, bagi sera agama tonto nasihat. Qala, kemudian Rasulullah menjawab, lillahi wali kitabi, lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Ternyata agama tonton nasihat bagi empat. Pertama adalah bagi Allah, yang kedua bagi Rasulullah, yang ketiga pemimpin orang Islam, kemudian yang keempat adalah semua atau mayoritas daripada orang Islam. Kemudian dalam kitab tonton ada syarahnya hadirin. Ada kitab karangan dari salah satu mahasiswa di Sukarja, Ki Mahatali. Beliau mengutip dari beberapa keterangan dalam kitab-kitab hadis yang besar-besar, diantaranya adalah milik Ibnu Hajar al-Asqalani, kitab Fathul Bari. Katanya beliau dalam kutipannya, seekocak nasihat tonto adalah iradatul khair lil mansuhi lahu. Artinya mentok hadirin, terjemah secara bebas nanto belum memahami bahwa hakikatnya agama Islam itu menuntut terhadap pemeluknya, kita yang beragama Islam itu untuk berbuat baik. Kita yang beragama Islam itu dituntut oleh agama Islam untuk berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa, katanya para sahabat. Akhirnya Rasulullah menjawab terhadap empat. Pertama menjawab berbuat baiklah kepada Allah, kedua adalah Rasulullah, ketiga adalah pemimpin orang Islam, kemudian yang keempat adalah semua atau semua kalangan daripada orang-orang Islam, atau tuntutan kepada kita. Sehingga dari hadis contoh apa katanya syarih, dari mungkin agungnya hadis contoh, pentingnya hadis contoh, sehingga dalam kitab Arba'ina Hadisan contoh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari
membuka daripada karangan kitabnya untuk dijadikan landasan pondasi untuk ber-NU, beliau buka kalau pun Pak Tonto. Anak Pak Tonto karena kuncinya agar kita mungkin menjadi orang Islam yang memang betul-betul gege Islam. Ternyata kewajiban kita berbuat baik itu sepaling penting hanya ke Pak orang Tonto. Cek menghina bangunan, Pak Tonto adalah pondasi. Bodoh Pak dia. Pertama, perbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan Rasulullah, kemudian para pemimpin orang Islam dan awamnya semua daripada orang-orang Islam. Kemudian antum mulai lebihna hazal min ziyadati. Salah mungkin ibu kan kabulu sesorongnya segi sapurana. Mun salah tolong kalau resakan. Kemudian hadirin hadirat rahmatullah. Kalau mungkin setelah diteliti daripada hadis Tonto, ternyata semua empat golongan Tonto memang ada kaitan erat yang sekarang tidak bisa dipisah. Memang harus nyampung Tonto. Pertama, misalkan kepada Allah, itulah tak usah mungkin dibahas, karena memang tujuan kita mungkin diciptakan oleh Allah itu nyantuk, tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Lanyatan toh. Semakin kita baik hubungan dengan Allah, maka kiodi tambah nyaman. Bukan hanya mungkin jaminan ketika kehidupan di dunia, bahkan bagi ketika di akhirat. Kemudian yang kedua, perbaiki hubungan dengan Rasulullah. Nah, pun dalam kitab syarahnya contoh, nasihat li rasulihi adalah ta'zimuhu wa nasruhu hayyan wa mayitan wa ihya'u sunnatihi bi ta'allumiha wa ta'limiha wal iqtida'u bihi fi aqwalihi wa af'alihi wa mahabbatuhu wa mahabbatu atba'ihi. Setelah mungkin urusan ke Gusti Allah syari' hakiki, maka kita semoga bogoh syari' majazi adalah Rasulullah. Bagaimana mungkin cara berbuat baiknya kita nasihat untuk Rasulullah? Maka dengan cara banyak kita mengagungkan terhadap beliau, kita berbangga diri dengan beliau, kemudian kita harus menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah. Yang paling penting adalah semua ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu harus dilaksanakan. Sampai berdekalakuan senyempang dari jalannya Rasulullah. Makanya dalam urusan tonto bulu sering menyampaikan hadir Cak bulu secara pribadi bahwa agama Islam itu gampang. Agama Islam itu gampang. Montak jalannya Rasulullah, montak jalannya Gusti Allah, berarti jalannya iblis setan. Bener. Nanya mentok Islam tuh. Montak jalan na Rasulullah berarti ki jalan na Abu Jahal, Abu Lahab. Nyanto intinya Islam hadir. Makanya mungkin pernah saya dengarkan dari para keterangan para guru untuk ketika mungkin beliau menyarankan kepada kita terhadap nabi mungkin sekala kuat kita, kata beliau kuncinya satu. Membok nang kene terogogo dalam setiap amal perbuatan kuncinya satu. Setiap perbuatan yang akan kalian lakukan maka hadirkan pada waktu itu Rasulullah di tengah-tengahnya. Contoh kita hadir mungkin apolong-polong, ada tempat mungkin kita bahas ngaji kitabnya Kiai Hasyim Asy'ari dan itu pun hadis daripada Rasulullah. Andaikan mungkin Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, kira-kira berumah tanggapannya Rasulullah. Di agama itu gampang hadir. Maka raja pun bulu gelap montak jalan pangeran ke iblis, montak mungkin jalan Rasulullah ke Abu Jahal, Abu Lahab. Saya kasih contoh, sampean nemu orang ajalan kancana padahal sekali ketemu malingi muah. Tak nyapa kak gitu. Tindakan-tindakan yang anak itu kan tinggal kita mikir mungkin. Pernah sampean baca dalam keterangan hadis bahwa mungkin Rasulullah mun atemu kalau ben kancana ibu muana. Hatta mungkin Rasulullah atau mau kalau pun mosona sekali pernah Rasulullah mungkin muang-muang tidak pernah menemukan hadis yang ada bentuk hadir mun Abu Jahal, Abu Lahab bahkan bahkan kalau pun Rasulullah mereka tidak akan melihat kepada Rasulullah.
Kan pernah ditanyakan, apa kok namun bodoh Rasulullah Pak Muhammad? Iya, ngabes tak usah ngabes diri ada ya aku. Ngabes diri budi kurung ngabes obu-obu na Rasulullah bulaka sudah muncul rasa cinta. Mau sampai asun kene senang kasih nama Rasulullah. Oh gengsi cak Abu Jahal bulaka. Ayo ada mentok. Apakah namun sampean mungkin lebat atau mau lagun orang sira abui pas sampean palengi nuana tak usah sakit hati mun tak nyala-nyala hati. Tak usah sakit hati. Katakan dalam hati, oh berarti Abu Jahal Abu Lahab siki odi. Dengan sakit mentok. Kabela Abu Lahab boleh gila, ternyata aku mentok lupa. Begitulah cara kita mungkin takziman kepada Rasulullah. Mu'alim mungkin kita mengikuti bagaimana cara pun gelak nasihat terhadap Rasulullah. Dan juga tidak kalah penting di antara salah satu sekarang kebiasaan daripada kita di NU, setiap mungkin datang bulan Maulid, NU selalu mengadakan acara maulid. Tak pandang mungkin foto dalil nape, kok bodoh dalam Quran, kok bodoh dalam hadis, tak penting. Kita langsung melaksanakan maulid, kita rayakan maulid kalaupun mungkin dengan perayaan yang begitu mewah. Kenapa? Di antaranya karena kita hubbun, ada cinta di dalam hati kita kepada Rasulullah dan kita takziman kepada Rasulullah. Mula urusan kepada Allah kepada Rasulullah tak usah tanyakan dalil hati itu. Mon kiatanya dalil padahal mungkin urusan naga Rasulullah, saking berarti orang itu semua merek. Tak mau cak gila, saking tak pati beras. Karena mungkin beda situ keterangan. Ketika mungkin Sayyidah Halimatus Sa'diyah, orang mungkin menyusui Rasulullah itu, ketika menemukan bayi Rasulullah sudah sepakat dengan ibunda, beliau pulang daripada di rumah Rasulullah itu, Paleman, Kebu Paleman. Beliau melakukan ritual kadus sekalapun ekalaku daripada mungkin atasnya beliau. Sagita na Paleman itu ki aswan kakak tuh, membahasana mungkin itu tabarrukan. Sekali mungkin masuk ke dalam Ka'bah pada waktu itu, di dalam Ka'bah ada 360 berhala paling rajin itu yang mana Hubal. Coba bayangkan 360 berhala paling rajin yang mana Hubal, dan mereka bukan orang gitu. Mereka itu nyata betul. Napa mungkin yang dilakukan oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah? Sekali lah nampak mungkin kalau untuk kemudian wajah daripada Rasulullah itu buka. Wajahnya Rasulullah itu buka. Habis mungkin karena untuk tabarrukan. Apa yang terjadi? Telepon Sayyidah Halimatus Sa'diyah, senyamana sakapina mungkin daripada berhala-berhala itu, termasuk sepaling rajinnya mana Hubal untuk menundukkan kepalanya. Nunduk. Apa alasannya? Katanya beliau takziman li Rasulillah. Hubal dari boto tak di otak, tak bisa mikir karena mungkin ningali wajah daripada wajah Rasulullah itu, akhirnya beliau yang mana Hubal itu akhirnya menundukkan kepala gara-gara takziman kepada Rasulullah, menghormat terhadap Rasulullah. Lah mungkin bada orang bahkan dia hidup sekalipun tentu gara-gara mungkin nur daripada Nabi Muhammad. Saat kita sebutnya kan gara-gara nur daripada Nabi Muhammad. Wastadi'u bijamali ja'ifah. Kita yang hidup tentu hanya gara-gara nur daripada Nabi Muhammad. Sekali mungkin surah mulut minta dalil. Padahal mungkin Hubal kurung ngotek wajah daripada Rasulullah, Hubal tak minta dalil untuk hormat hadir. Hubal itu langsung menundukkan kepala karena menghormat takziman kepada Rasulullah. Abun beda orang seorang mulut pas mungkin tak gelo, minta dalil. Terus mau kutek ya sampean hadir. Mau ngalang-ngalang berhala. Hubal itu hormat. Mbak nara ngalang-ngalang berhala pas mau mentah. Mak mikir. Atau adalah salah satu contoh daripada nasihat terhadap Rasulullah seikutnya hubungan gelap. Kemudian yang ketiga, nasihat yang ketiga adalah untuk a'immatul muslimin. Sera a'immatul muslimin dinto disebutkan adalah para ulama. Kesimpulan besarnya adalah para ulama. Itu si penting.
mula urusan kepada Allah kepada Rasulullah boleh tetap bahasa. Mun bodoh orang tak gege ke Allah, tak gege mungkin ke Rasulullah, berarti bermasalah. Tapi mungkin hubungan antar sesama manusia disebutkan secara khusus adalah a'immatul muslimin yang berupa ulama. Nabi tebuna Rasulullah hati-hati terhadap para ulama itu kita harus berbuat baik. Mau oleh mungkin Islam kita itu dianggap gege di sisi Allah. Berempat mungkin saya kocak nasihat terhadap para ulama, maka dikatakan di sini i'anatuhum ala ma hamalul qiyam bihi wa tanbihuhum indal ghaflah wa saddu khullatihim indal hafwa wa jam'ul kalimati alaihim wa raddul qulub an-nafir ilaihim. Banyak ini tahdid. Artinya kesimpulannya secara garis besarnya ulama kita itu harus dijaga hati. Ulama itu dijaga, jangan dirusak. Itu dari bulan. Nyata-nyataan saus mungkin. Bagaimana sekarang kita untuk mengetahui syariat kita? Syariat hakiki Allah Ta'ala tak kira nyampu. Syariat majazi Rasulullah pun wafat. Berumah mungkin kita untuk mengenal syariat contoh, mungkin tidak kenal terhadap para ulama. Makanya bulan sangat senang. Andaikan mungkin bersitung orang dengan takziman beliau itu menghormat kepada kiai itu sampai nyium tangan. Coba mungkin saya hadir kak dia hadir. Budak alumni mungkin dari Boyo, alumni dari Petuk Kediri, dari Sidogiri Kediri, kemudian dari Sarang Binjak. Jangan pernah kita remehkan beliau-beliau itu hadir. Mungkin enggak ada Sidogiri, beliau Kiai Nawawi nyambung ke Syekh Yasin Al-Fadani. Syekh Yasin Al-Fadani muridnya ini sampai sana tanapa ke Rasulullah. Artinya apa? Tangan yang pernah kita cium itu adalah tangan-tangan yang tangan itu pernah nyambung ke Rasulullah. Bulan nyom kata nanga Kiai Nawawi nyom kata nanga Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau nyom ke guruna sampai akhirnya nampak kepada Rasulullah. Antus tak bisa dibeli dari para seorang ulama. Karena jangan bulu gelap, ulama itu cuk rosak, ulama itu harus dijaga, cuk sampai mungkin ulama itu dicaci maki, nabi boleh mungkin sampai di demo, atau merupakan kejadian yang sangat fatal. Bulu mungkin tak bahasa masalah haram hukum mungkin, masalah mungkin anak tok-tokan sapi atau ajem tak penting bagi bulu. Karena apa? Karena memang sudah nyata bahwa hal-hal semua yang itu semuanya haram. Sementara kita mungkin sampai menerima bahwa itu tradisi kita. Mungkin dianggap bahwa itu tradisi kita, berarti sakapin orang hubin narema. Sampai tak atu sampai tedum sampai mengatakan bahwa itu tradisi, sampai juga oleh dosa sing atu. Harus ditolak enggak mentonton. Tapi nabi saya katakan sebelum mungkin benganlah kepada para ulama takir mungkin dotong mungkei ke para ulama untuk setak ibu. Boleh enggak kasih tunggu hadis itu tebuna Rasulullah saya di zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. 1400 tahun silam itu Rasulullah kan menggambarkan hadirin bahwa bakal datang kasih tung zaman terhadap umat Rasulullah itu mereka itu yafirrun benarnya saking ajaran, tapi mereka lari dari para ulama, jauh dari para ulama, tak gelem ke para ulama, bahkan menentang kepada para ulama wal fuqaha dan orang-orang ahli fikih pada zaman itu. Nabi tebuna Rasulullah fayabtaliyahumullah bisalasi baliyah, maka tak teluk bolak setorong. Di antaranya adalah yarfa'ullahul baraka min kasbihim, kemudian mungkin yusallituhum sultanan zalima. Saya paling ngeri terakhir wa yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Bahkan sampai dijamin oleh Allah mun bengal ka para ulama, bengal ka para orang-orang yang ahli fikih itu saya enggak percaya pun Gusti Allah. Saya enggak percaya pun Rasulullah dalam hadisnya. Saya enggak mun mate bakal ada jaminan matinya bi ghairi iman. Iman enggak cabut ke Gusti Allah. Maka ulama itu ketika mungkin ngalarang yang anak itu songkuna bunyi boji, tapi para ulama kayak kita itu pada terus
saya kira namun bisa ada jaminan, bahkan bisa menjamin seteron tu sateron antara sakapina sabubian pangateron antara masuk surga burung-burung itu sih gak terus. Karena memang di antara sifat daripada Rasulullah kan yang ada bentuk. Rasulullah yang ada bentuk. Kayaknya dikatakan di antara 3 sifat penting di dalam Al-Qur'an itu, nabi pun laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Itu 3 sifat penting daripada Rasulullah. Azizun 'alaihi ma anittum, beliau itu berhati-hati. Kepikiran andaikan mungkin daripada umat untuk berde si tak nyaman odikna, berde mungkin si orang pecer odikna, berde mungkin si tak norok terhadap dakwah daripada Rasul itu kepikiran. Si paling gawat itu si terakhir, bil mu'minina raufun rahim, sampai mungkin sigot dalam bentuk sigot mubalaghah, si biasanya mungkin asanding terhadap Allah, ternyata Allah berikan kepada Rasulullah dengan kata raufun rahimun. Rauf rahim itu sama-sama belas kasih, sama-sama bermakna sayang, tapi kalau mungkin diteliti itu justru berbeda. Rauf itu berasal daripada kata ra'fah yang artinya adalah daf'u ma yadur. Bil mu'minina raufun artinya pagi ataupun mungkin beridunya, andaikan terhadap orang mukmin ada yang membahayakan terhadap dirinya, maka Rasulullah berada-ada. Rasulullah bukan mungkin nyelametkan. Itu bahasa daripada kata rauf. Kemudian rahim berasal daripada kata rahmat yang berarti adalah jalbu ma yanfa. Mendatangkan kemanfaatan, termasuk beliau satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat, menolong kita ketika mungkin kita kesusahan, atau adalah sifat daripada sifat Rasulullah hadir. Kemudian yang terakhir hadirin hadirat rahimakumullah adalah ammatul muslimin. Kita tuh dituntut oleh Rasulullah dalam agama kita untuk berbuat baik terhadap semua orang-orang Islam sebedento. Daripada hadis contoh, semua orang Islam itu pada, jangan sampai kita merasa bahwa kita yang ada di atas daripada mereka. Jangan sampai kita mungkin merendahkan terhadap mereka. Bahkan dikatakan satu mata yang pernah memandang terhadap orang dengan pandangan meremehkan, contoh hadirin, maka meskipun masuk surga haram melihat zatnya Allah dan haram melihat keindahan daripada wajah Rasulullah. Kita sama-sama saja pada makin umatnya Rasulullah. Bahkan dalam situng hadis, bersitung hadis itu Rasulullah atabu ma min syaukatin yushaku ala ummati illa wa ajidu alamah. Situng duri mungkin se nyocok kasukuna sampean, misalkan bersitung duri nyocok sampai tak kerjut, aduh sakit dah. Nabi Ja'far Rasulullah sakit seekara sampai pada waktu untuk nyampung ke Rasulullah. Rasulullah juga arasa sakit illa wa ajidu alamah. Ini dalil bagi kita hadirin. Maka mungkin terhadap sesama Islam mau sampai mungkin mampu membanggakan, membahagiakan terhadap yang lain, berarti pada saat itu juga sampai telah membanggakan, membahagiakan Rasulullah. Tapi mungkin sampai menyakiti terhadap hatinya orang situng belaka orang Islam toh, pada saat itu sampai sedang menyakiti hati Rasulullah. Kayaknya mon urusan mungkin pada Islam pada iman dan toh benih urusan kalau pribadi daripada orangnya, tapi kita sedang berurusan kepada Rasulullah hadirin. Itu saya kata kok di hadis itu kita jadikan dalil sabab dalam hati, mulai kita tidak gampang meremehkan seseorang. Takut hadirin, mau seorang lain itu takut. Tapi boleh mungkin semua merendahkan kita terhadap orang ojek. Inilah kelebihan daripada umat Nabi Muhammad. Para hadirin hadirat rahimakumullah, pun sampai sawas hanya hadis pertama mantan muka TTM manfaat barokah jaya bulan kila nabi mungkin sebelum sampai akan untuk banyak hajar min ziyadatina manabi kalero nyon sapurasi sarajana. Para hadirin hadirat rahimakumullah, sampai sawas kurang lebih nyon sapurasi sarajana. Hadanallahu majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengatasi Facebook mereka. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Ayatullah menjadi bekal, menjadi sangu bagi kita untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Menginjak acara yang selanjutnya, pemungkas acara yakni penutup strip doa yang akan dipimpin langsung oleh Kiai Masrur Ansori. Kepada beliau kami haturkan.